Selamat datang di Riyandi Channel. Oke, kembali lagi di channel Riyandi. Ini saya sudah lama tidak bikin konten ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang tugas guru. Nah, tugas guru itu ada berapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang saya berikan. Jadi tugas guru itu ada 3 ya, ada 3 tugas guru. Nah, 2 itu berkaitan langsung dengan siswa, 1 berkaitan dengan institusi. Nah, ini banyak sekali guru yang tidak memahami untuk tugas ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa mencerahkan kita ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dan mengerjakan tugas-tugas dan hak kewajiban sebagai seorang guru. Nah, dari 3 tugas itu tidak semuanya dibayar. Ya, ini fakta di lapangan ya. Tidak semuanya dibayar. Tugasnya ada 3, tidak banyak, tapi tidak semuanya dibayar. Tergantung dari status guru itu. Kita lihat tugas guru itu apa saja. Kita lihat di sini. Dalam profesinya, guru itu mempunyai 3 tugas pokok. Ya, 3 tugas pokok. Nah, di awal tadi saya sampaikan 2 tugas itu berkaitan langsung dengan siswa, 1 tugas berkaitan dengan institusi. Dari 3 tugas ini ada yang dihitung pembayarannya dan ada yang tidak dihitung pembayarannya. Nah, bagian mana saja yang dihitung dan bagian mana saja yang tidak dihitung, kita lihat ya penjelasannya. Tugas pertama adalah tugas mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ini tugas pertama guru. Ya, misalnya saya guru bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris di kelas. Guru matematik, ngajar matematik di kelas. Guru IPA IPS, ya ngajar IPA IPS di kelas. Nah, ini ada tugas guru, menyampaikan ilmu sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini adalah yang dibayar karena inilah yang dihitung berdasarkan jam mengajar. Misalnya guru itu dapat jam mengajar 20 jam misalnya. Nah, 20 jam itu yang dibayar. 20 jam itu dihitung dari tet bel bunyi masuk sampai tet bel bunyi keluar kelas ya. Jadi tet bel masuk kelas sampai tet bel keluar kelas. Nah, itu yang dibayar. Inilah tugas pertama dari seorang guru. Nah, untuk bisa menyampaikan materi dengan baik, maka guru itu harus banyak belajar, ya, menggali kompetensi dan mengajar sesuai dengan kompetensinya itu juga sudah didapatkan dari dia kuliah di kampus, ya. Jadi tinggal mentransfer saja ilmunya kepada murid-muridnya. Jadi tugas pertama adalah tugas mengajar dan ini yang dibayar. Tugas kedua adalah tugas mendidik. Nah, mendidik ini ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Ya, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Nah, mendidik ini itu adalah tugas seorang guru dalam memperbaiki karakter-karakter anak, mengingatkan anak, menasehati anak, menegur anak, mengingatkan, dan lain sebagainya. Nah, jika tugas yang pertama tadi, mengajar, itu ada di dalam kelas. Sedangkan mendidik ini, itu di dalam kelas dan juga di luar kelas. Dan ini tidak dihitung secara jam pelajaran. Yang dihitung itu adalah yang di dalam kelas. Yang di luar kelas itu tidak dihitung. Misalnya, menegur anak yang ketika merokok, itu mendidik dan itu tidak masuk dalam hitungan jam mengajar. Misalnya menegur anak yang terlambat, itu juga tidak terhitung jam mengajar. Menegur anak yang tidak bikin tugas, itu juga tidak terhitung dalam
jam mengajar gitu ya, atau menasehati anak ketika anak itu ada masalah dan lain sebagainya. Ini mendidik ya. Yang pertama tadi ngajar bersentuhan dengan anak langsung, kemudian yang kedua mendidik itu juga bersentuhan langsung dengan anak ya. Nah, mendidik itu ada beberapa cabang. Yang pertama mendidik siswa. Jadi mendidik siswa itu adalah tugas dari seorang guru, mengingatkan anak, menasehati anak ya, merubah karakter dari yang jelek menjadi yang baik di lingkungan sekolah. Ini tugas seorang guru. Tugas guru selain mendidik anak juga mendidik orang tua siswa. Karena faktanya zaman sekarang itu ya, banyak orang tua yang perlu sekali diingatkan oleh guru. Ini faktanya di lapangan. Banyak orang tua yang harus diingatkan oleh guru mengenai pendidikan anaknya. Karena banyak orang tua yang abai terhadap pendidikan anak. Kebanyakan orang tua itu yang penting bayaran sekolah. Tapi pendidikan anak di rumah itu tidak diperhatikan. Dan ini adalah salah satu tugas dari seorang guru, mengingatkan. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah mendidik rekan guru. Nah, terkadang guru itu harus mengingatkan rekan gurunya. Terkadang harus ngajarin gurunya. Karena terkadang ada guru yang abai, ada guru yang penting dia itu ngajar. Ada guru yang tidak pernah menegur siswa ketika siswa itu melakukan pelanggaran. Ada guru yang bodoh amat. Nah, di sini dibutuhkan kepedulian dari rekan-rekan guru untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan bahwa tujuan dari sekolah ini mendidik anak itu apa, visi misinya itu apa. Selanjutnya, tugas mendidik masyarakat yang ada di sekitar siswa. Nah, ini juga salah satu tugas dari seorang guru, mengingatkan siswa. Misalnya nih, siswa itu ada yang bolos, kemudian bolosnya itu ke warnet. Maka salah satu tugas dari seorang guru adalah mengingatkan dari yang punya warnet. Jika ada anak sekolah, tolong jangan diterima dulu sebelum jam pulang selesai. Atau misalnya ada siswa yang bolos tertangkap di warkop sedang merokok-rokok dan lain sebagainya. Maka tugas guru ini adalah mengingatkan yang punya warung kopi, mengingatkan agar jangan diizinkan anak-anak itu berkumpul dan merokok di warkopnya di jam pelajaran. Nah, tugas mendidik ini itu ketika guru itu honor, maka ini tidak ada bayarannya. Tapi bagi guru yang ditugaskan sebagai wali kelas, ini ada tunjangan wali kelas. Itu ya. Jadi kalau guru itu yang murni guru, ini ketika dia melakukan pendidikan di luar kelas, ya, itu biasanya itu nggak ada bayarannya. Tapi ketika dia di dalam kelas, nah itu ada bayarannya. Jadi tugas tadi yang pertama mengajar, kedua mendidik. Nah, yang ketiga adalah tugas administrasi. Apa itu tugas administrasi? Tugas administrasi itu adalah tugas seorang guru yang berhubungan langsung dengan sekolah, dengan institusi. Guru harus membuat RPP misalnya. Modul ajar itu adalah tugas administrasi. RPP, modul ajar itu tanggung jawab seorang guru kepada institusinya karena terkadang dikumpulkan di sekolah. Tugas lagi seorang guru misalnya mempersiapkan administrasi untuk ikut PPG misalnya, atau tugas seorang guru dalam membuat soal ujian. Ini tugas administrasi. Tugas seorang guru ketika sekolah itu dalam akreditasi. Nah, guru harus menyiapkan perlengkapan administrasi supaya sekolah itu mendapatkan nilai yang bagus. Ya, misal akreditasi A, akreditasi B, seperti itu. Nah, tugas administrasi ini ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar.
Misalnya yang tidak dibayar nih, membuat RPP itu nggak dibayar. Karena saya mengalami itu ya, membuat RPP, modul ajar, lesson plan itu tidak ada pembayarannya. Ya, tapi harus dilakukan, harus dikerjakan oleh seorang guru. Nah, ini adalah tugas-tugas dari guru yang mengajar di sekolah, baik negeri maupun swasta. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.